Gimana? Merdeka, Dirgahayu Indonesia, Uskadron Pancen, oh ye! Lux Beauty Shower Refill ada yang pink loh. Lebih irit, mandi tetap seru. Bikin kulit lembut dan wangi. Lux Beauty Shower, lebih hemat. Kini hadir formula mutakhir dari Sunsilk. Melalui ilmu pengetahuan yang mengambil ekstrak buah-buahan pilihan bervitamin penuh nutrisi dan menciptakan Frutamin. Rambut langsung jadi lebih lembut, lebih berkilau, dan semakin indah alami. Buktikan sendiri dengan Sunsilk baru plus Frutamin. Merdeka, Dirgahayu Indonesia, Uskadron Pancen, oh ye! Bioaktif melindungi dari bau badan. Kini tersedia dalam bentuk roll-on yang tidak lengket saat dipakai. Rexona Roll-on with Towels. Lahap bener, Bang. Mie aroma mantep di lidah. Enteng di kantong. Namanya orang hidup, ya cari yang paling afdol. Semoga semua mendapat karoma. Karoma dari dan untuk umum. Merdeka, Dirgahayu Indonesia, Uskadron Pancen, oh ye! Fashion fabrics. Symphony Fashion Fabrics. Dari masa ke masa kita bersama selalu. Setengah abad sudah kita bahu-membahu, seiring sejalan membangun cita-cita. Keluarga sehat, keluarga Lifebuoy. Kata papa, aku harus sehat dan kuat. Makanya aku minum susu bendera tiap hari. Susu saya, susu bendera. Jadi kan nonton pertunjukanku? Dia kurang sehat, badannya panas. Kan ada sahabat keluarga. Kontraksin. Kontraksin, tablet penurun panas dengan rasa jeruk manis yang disukai anak-anak. Kontraksin memang sahabat keluarga. Bila si kecil panas. Harga turun, Soklin Higienis 1 kg, Rp8.600. Harga turun, Soklin 3-in-1 1 kg, Rp8.600. Harga turun, krim ekonomi 500k, Rp1.650. Dapatkan segera di Mei. Berarti ketidakberesannya sudah muncul bertahun-tahun. Pantas waktu aku mau menyelidiki mega proyek Cabang 2, Jamie lebih cenderung mengkambing hitamkan Icir Wahyu. Jadi sebetulnya almarhum Kusuma tidak pernah tahu masalah ini? Ya, saya yakin. Dari tanggal yang tertera,
Jamie sudah melakukan beberapa bulan sebelum almarhum Kusuma bertugas di cabang 2. Jahat sekali. Dia melimpahkan kesalahan pada orang yang sudah mati. Kasihan Kusuma. Dia jadi tumpuan kesalahan. Seandainya dia bisa bangkit dari liang kubur, dia pasti protes keras. Manipulasi besar-besaran ini sudah direncanakan bertahun-tahun. Keadaan perusahaan kita betul-betul dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Bayangkan. Belum lagi kita harus menanggung pengembalian kredit beberapa triliun dari cabang-cabang perusahaan kita. Jimmy harus bertanggung jawab. Sangat mungkin. Dari data-data yang ada, ya kita berhak menuntut dia. Tapi itu tidak berarti kita akan luput dari pengembalian kredit tadi. Dalam kata lain ya, perusahaan betul-betul di ujung tanduk. Perusahaan yang kita rintis selama puluhan tahun sebentar lagi akan hancur. Tidak separah itu. Saya akan coba usahakan pasokan dana segar. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa terelakkan. Apa itu? Kita harus relakan beberapa perkebunan dan pabrik untuk pindah tangan. Jimmy kali ini harus kita beri pelajaran keras. Tolong segera siapkan rapat khusus dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Baik, saya akan bicarakan dengan Ibu Ina. Saya benar-benar gak ngerti deh. Surat kuasa yang dari Papi kan jelas-jelas buat Wahyu, bukan buat Yanto sama Jimmy. Saya enaknya sekali sih Pak Karta ngasih anak saya ke mereka. Apa sih maunya Pak Karta? Saya tuh benci banget sama Yanto. Sama Jimmy juga tuh saya benci banget. Mereka tuh jahat, licik. Pak Karta, pokoknya saya nggak mau tahu deh. Saya nggak rela aja anak saya dikasih ke mereka. Iya, tapi Neng, mereka juga membawa surat kuasa seperti ini dari Pak Brata. Maaf Pak Karta, bisa saya lihat? Ya, ini sudah jelas Pak Jimmy memasukkan surat kuasa ini. Saya pikir ini jahat sekali, Pak. Ya, kemarin malam juga saya sebenarnya mau langsung menghubungi Pak Brata. Tapi saya tidak tahu lagi, Neng, saya harus bagaimana. Pak Karta terus terang aja ya sama saya. Dibayar berapa sih sama mereka? Ranti? Neng, demi Tuhan, Neng. Saya ini tidak terima apa-apa. Rita itu sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri, Neng. Kalau saja Pak Brata tidak memberikan surat kuasa itu, barangkali saya tidak akan menyerahkan Rita begitu saja, Neng. Sumpah. Dan mana mungkin saya melepaskan Rita hanya karena uang, Neng. Mana mungkin. Gak usah mungkir deh Pak Karta sama saya, gak usah mungkir. Saya tuh udah hafal banget deh. Orang kayak mereka tuh bisa aja mengalahkan segala cara. Tapi cara itu tidak berlaku bagi Pak Karta, Neng Ranti. Maaf ya Neng Ranti. Bapak tahu persis siapa Pak Karta. Beliau cukup loyal pada Pak Brata. Tolong hal itu dipahami oleh Neng Ranti. Jangankan menerima suap. Kalau sampai Pak Karta tahu bahwa Pak Jimmy sama Pak Yanto berbuat tidak baik, saya yakin Pak Karta akan mempersiapkan jiwa raganya untuk Pak Brata mempertahankan Neng Rita. Saya tahu Ranti kecewa. Tapi yang penting sekarang kita harus cari jalan keluarnya.
Apa sebetulnya keinginan Pak Yanto? Dengan alasan apa ia bekerja sama dengan Pak Jimmy? Percaya saya, Ranti. Saya pasti akan menanyakan hal ini ke mereka. Saya akan melaporkan ke Papi semua ini. Dan pokoknya Yanto harus mengembalikan Rita. Wahyu, kamu tagih dia ya. Dan Jimmy harus dikasih pelajaran. Saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa Pak Yanto harus mengambil Rita? Kamu tanya sama Yanto ya. Tanya ya. Siapa ayah kandung Rita yang sebenarnya? Tanya ya. Wahyu, tolong Wahyu. Bagaimana keadaan Rita sekarang? Saya takut Rita ditelantarkan. Saya mohon Wahyu. Sebaiknya Ibu tenang saja ya. Saya pasti akan berusaha untuk mencari Rita. Pak Yanto. Kenapa Pak Yanto nggak bilang kalau Rita itu anak kandung Pak Yanto? Saya tanpa sengaja telah menyakiti hati Ranti karena bekerja sama dengan Pak Yanto. Pak Yanto sama sekali tidak punya etikat baik. Kenapa diam-diam harus mengambil Rita? Dulu di mata saya Pak Yanto itu orang yang baik. Tapi sekarang anggapan itu sudah hancur. Pak Yanto tidak lebih dari seorang penipu. Nyuruh Jimmy ngambil Rita. Apa sih maunya Papi? Papi nggak usah pura-pura deh. Yanto sama Pak Jimmy itu sudah ngambil Rita dari rumahnya Pak Karta. Enak aja tenteng ke sana kemari. Dia tuh kan anak saya. Sabar. Cucu Papi Mami, darah daging kita sendiri. Papi tidak mengerti apa yang kamu maksud. Ayo, duduk dulu. Papi, saya senang dan berterima kasih sekali sama Papi karena Papi sudah rela mau menyerahkan Rita kepada Wahyu. Tadi saya baru ke sana sama Wahyu untuk mengambil Rita. Gak taunya apa Papi, Rita udah diambil Yanto sama Pak Jimmy. Dan satu lagi Papi ya, moral Pak Jimmy, salah satu direktur perusahaan Papi itu, dia telah memalsukan surat kuasa yang Papi berikan untuk Wahyu. Jimmy benar-benar keterlaluan. Pokoknya Papi harus kasih pelajaran yang berat buat Pak Jimmy. Saya nggak mau tahu. Rita harus cepat diambil dari mereka dan diserahkan ke saya. Karena apa, Papi? Sudah saatnya Rita tinggal dengan saya. Mami tetap tidak setuju. Kamu mesti ngerti apa yang namanya malu. Punya anak tanpa suami itu sangat mencemarkan keluarga. Mami mesti jawab apa? Kalau teman-teman Mami pada tanya, ini anaknya Ranti ya? Suaminya yang mana? Hah? Mami mesti bilang apa? Iya kan, Pi? Mungkin anak Ranti anak saya. Mungkin juga bukan. Itu alasan saya mengikuti semua yang terjadi antara Bung Wahyu dan Ranti. Apa yang Pak Yanto maksud dengan mungkin? Apa ada laki-laki lain selain Pak Yanto? Anda pernah ke Amerika? Tahu pergaulan di sana? Ranti memang pacar saya. Tapi saya juga punya pacar yang lain. Begitu juga Ranti.
dia akrab dengan banyak laki-laki lain. Saya tahu kehidupan macam apa di Amerika. Tapi saya yakin Ranti tidak punya moral sebejat itu. Bung Wahyu masih terlalu polos. Latar belakang pergaulan kita jauh berbeda. Bicara tentang Amerika dengan kebebasannya, sama saja bicara tentang nafsu yang tidak terkendali. Akibatnya, asal-usul kelahiran seorang anak harus dibuktikan dulu. Paham? Jadi untuk apa Pak Yanto dan Pak Jimmy harus mengambil Rita? Dengar ya Pak Yanto, saya tidak mau lagi dijadikan boneka. Kalau alasan Pak Yanto mengajak saya bekerja sama untuk bisnis hanya untuk memanfaatkan saya tidak akan mau. Saya menolak. Saya tidak mau lagi jadi pecundang Pak Yanto. Lalu apa gunanya dong? Waktu saya hamil dulu, Wahyu harus jadi suami pura-pura. Supaya semua orang tahu kan, kalau kehamilan saya itu adalah dengan suami yang sah. Ya kan? Dan sekarang, dengan alasan apa sebenarnya? Begitu anak saya lahir, dia harus diasingkan, Mami. Kehormatan keluarga mana sih yang harus dijaga? Keluarga Brata akan tercoreng kehormatannya kalau punya menantu kayak si Wahyu itu, insinyur desa. Keluarga Brata akan hancur martabatnya kalau orang-orang pada tahu putri satu-satunya melahirkan anak haram. Tahu? Mami jangan sebut Rita anak haram. Perbuatan saya lah yang haram, Mami. Jadi salahin saya, maki-maki saya. Tapi jangan Rita anak saya yang belum tahu dosa. Papi memang tidak membicarakannya dulu dengan mamimu. Persoalan Rita nanti akan Papi urus. Papi juga tidak mengerti kenapa Jimmy sampai bisa bekerja sama dengan Yanto untuk mengambil Rita. Jimmy pasti Papi tindak. Percayalah. Dan Papi juga akan coba memberikan pengertian sama mamimu. Mami gak akan pernah mau mengerti saya. Mami hanya mau mengerti dirinya sendiri. Sudahlah. Percayakan sama Papi semuanya. Lalu untuk apa Ranti mempertahankan kandungannya kalau bukan dengan pertimbangan moral? Saya cukup lama bersama Ranti. Saya tahu hati kecilnya baik. Jadi Pak Yanto jangan coba-coba menghasut saya untuk memusuhi Ranti. Sabar, Bung. Sabar. Dengarkan dulu penjelasan saya. Jangan hubungkan persoalan kerja kita dengan Ranti. Saya profesional. Bung menjadi direktur di sini. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ranti. Kalau ada... Kalau ada apa? Maaf. Pak Yanto menyuruh saya untuk berpihak? Bukan. Sama sekali bukan itu. Saya bilang tadi soal kemungkinan. Bisa jadi anak Ranti
memang anak saya. Tapi bisa juga bukan. Saya mengambil Rita untuk sementara. Sampai saya dapat kepastian kalau Rita dari benih saya. Lalu Pak Yanto ingin apa dari saya? Kalau benar anak Ranti dari benih saya merasa bersalah. Ya, sebetulnya salah Ranti sendiri. Mau saja mempertahankan kandungan tanpa ikatan perkawinan. Tapi, kalau tidak... Kalau tidak apa? Pak Yanto mau membuang saya? Nggak masalah. Sebelum Pak Yanto melakukannya, mulai detik ini juga saya mengundurkan diri. Tidak ada yang membuang Bung Wahyu. Bung sangat diperlukan menjadi direktur di sini. Maksud saya begini. Kalau benar anak Ranti memang anak saya harus menjadikan Bung Wahyu orang yang sukses. Sukses atau tidaknya saya, itu tergantung saya, Pak Yanto. Pak Yanto tidak bisa menempatkan diri Pak Yanto di atas saya. Saya sudah muak dengan segala macam bentuk kesombongan. Saya sudah muak dihina oleh orang macam Pak Yanto yang merasa dirinya terhormat. Bung punya harga diri. Saya yakin Bung akan berhasil. Bung akan bisa mensejajarkan diri dengan Ranti. Kalau benar anak Ranti anak saya yakin Ranti akan bahagia bisa memiliki suami seperti Bung Wahyu. Dengan begitu, saya tidak terlalu bersalah pada Ranti dan anak kami. Pak Yanto yakin saya mau jadi suaminya Ranti. Yakin kalau saya mau jadi direktur di sini hanya untuk penutup rasa bersalahnya Pak Yanto. Yakin dan tidak yakin, Bung berhak menerima atau menolak. Pak Roy. Maaf Pak Roy, ada titipan berkas dari Pak Budi. Oh iya, terima kasih. Win. Ya Pak. Tolong besok pagi kamu siapkan draft kontrak untuk Pak Joko ya. Baik Pak. Jangan lupa ya. Terima kasih. Bagaimana? Kamu sudah terima semua data-data dari saya? Ya, sudah. Hampir copot jantung saya membacanya. Kenapa ya si Yanto bisa gegabah seperti itu? Saya mendapatkan informasi ini dari sumber yang dapat dipercaya. Kali ini Yanto telah salah langkah. Bagaimana kalau nanti malam kita membicarakan masalah ini? Ya, oke. Boleh. Di mana? Untuk tempat nggak jadi masalah. Yang penting kamu standby aja sekitar jam 6:30. Oke? Oke. Siapa nih? Saya, Budi. Mas Budi. Tumben telepon. Mimpi apa semalam? Mimpi diajak makan sama kamu. Nanti malam kamu ada waktu? Ya, khusus Mas Budi. Saya siapin waktu yang banyak deh. Begini, ada persoalan yang penting yang saya mau bicarakan dengan Wahyu, kamu dan Roy. Roy? Waduh. Saya udah nggak ada urusan apa-apa lagi tuh sama dia. Jangan begitu, Ranti. Tolong, kamu jangan a priori dulu dengan teman. Saya dan Roy akan menjelaskan persoalan Yanto. Yanto tuh udah nyulik anak saya. Jadi nggak ada yang perlu jelasin lagi dong. Menculik? Aduh, udah deh mas. Pokoknya apapun yang berbau Yanto, udah saya kubur dalam pikiran saya. Oke. Kalau gitu nanti malam kita selesaikan semuanya. Udah dulu ya. Sampai nanti. Oke, dah. Pak Yanto.
ada surat dari kepolisian untuk yang ketiga kalinya, Pak. Kalau saja saya tahu Pak Yanto itu ayahnya Rita, saya pasti akan menolak kerjasama dengan dia. Sekarang saya paham kenapa kamu marah, Ranti. Tanpa saya sadari, saya sudah mengorek luka lama kamu. Maafkan saya ya. Sebenarnya saya nggak mau ngungkapin hal ini ke kamu, Wahyu. Soalnya saya nggak mau bikin kamu kecewa. Saya kecewa apa? Ya gimana ya, Wahyu? Saya tuh sakit sekali ngeliat kamu kerjasama sama Yanto. Tapi keinginan saya untuk lihat kamu lebih maju tuh besar sekali. Apalagi waktu itu kamu kelihatan seneng banget. Jadi kan kalau misalnya saya kasih tahu siapa Yanto yang sebenarnya, kamu pasti akan menolak pekerjaan itu kan? Saya tidak menyangka ternyata kamu sangat memperhatikan saya, Ranti. Baru tahu kamu. Ya, sekarang kamu sudah nggak marah lagi kan? Siapa sih yang marah sama kamu? Saya tuh kan sayang sekali sama kamu. Dia bilang harus dibuktikan dulu. Apakah anak Ranti dari benihnya? Jadi dia nggak percaya Ranti? Kira-kira begitu. Katanya Simon dan kita bisa saja menghamili Ranti. Kurang ajar sekali. Orang seperti Yanto itu menganggap semua orang sama kotornya kayak dia. Rina, bagaimana shoppingnya? Mas Yanto kok sudah mulai merokok dan minum alkohol lagi sih? Ya, iseng saja. Iseng sebanyak itu? Kadang-kadang mulut perlu berasap. Jujur aja deh Mas, ada apa sih? Mas Yanto ada masalah. Soal akhir-akhir ini saya lihat Mas Yanto kelihatan gelisah. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Udah deh Mas, nggak usah pakai rahasia-rahasiaan. Saya hafal betul kok siapa suami saya. Udah deh, merokok aja kok jadi masalah. Ada apa ya? Kalau malam ini kamu ada waktu, saya mau bicara. Kok kayaknya penting sekali? Ada soal apa? Nanti sajalah. Malam ini juga saya tunggu kamu di kafe tempat biasa. Oke. Ini si Yanto baru saja telepon. Dia mengajak kita bicara di kafe. Jadi perjumpaan kita dengan Ranti kita batalkan dulu. Saya telepon Ranti dulu. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Ranti? Aduh, maaf Pak. Neng Ranti sedang ada tamu, Pak Wahyu. Oh, kalau kayak gitu nggak usah diganggu. Bilang saja kalau Pak Budi dan Pak Roy tidak jadi datang malam ini. Titip pesan juga, kalau besok Pak Wahyu dan Bu Ranti ditunggu di hotel. Ya? Baik Pak. Ini telepon dari
Oke Roy, kita jalan sekarang. Kira-kira kamu mau nggak ya tinggal di rumah sebelah lagi? Sorry. Nggak usah deh. Kan kamu udah punya pacar. Nanti keganggu lagi. Ya gimana dong Wahyu? Kamu kan sekarang udah jadi direktur perusahaan besar. Udah gitu kamu masih bujangan, tinggal sendirian lagi. Ya pasti kan banyak lah cewek-cewek jatuh cinta sama kamu. Siapa sih pacarnya Wahyu? Kenalin dong sama saya. Kok kamu ketawain saya sih? Apa lagi yang lucu? Ngapain sih kamu ketawa terus ah? Enggak. Kamu nih gimana sih? Dulu kamu bilang kamu pengen cepet-cepet ngeliat saya punya pacar, dapat jodoh. Tapi sekarang kelihatannya kamu nggak suka kalau saya sudah punya pacar. Siapa lagi yang nggak suka? Emangnya saya cemburu sama kamu? Sorry ya, jangan GR deh kamu. Jadi bener kamu udah punya pacar? Bawa dia ke sini. Saya pengen banget tuh tanyain dia. Jangan-jangan cewek nggak bener lagi tuh. Neng Ranti. Ada apa, Bi? Maaf Pak, barusan ada telepon buat Neng Ranti. Katanya dari Pak Budi sama siapa satu lagi, Bibi lupa. Cuman katanya Pak Budi malam ini nggak bisa kesini. Pesannya Neng Ranti sama Pak Wahyu diminta datang ke hotel tempatnya Pak Budi besok. Ya udahlah. Makasih ya, Bi. Permisi, Neng. Mau kemana? Karena Pak Budi dan Pak Roy nggak jadi datang, sebaiknya saya pulang aja ya. Gimana sih kamu, Wahyu? Saya kan nyuruh kamu datang ke sini bukan untuk Roy atau Budi. Saya kan pengen ngobrol sama kamu. Kamu mau ngobrol apa? Ya ngobrol apa aja, kek. Ngajak saya bercanda, kek apa, kek. Mas Yanto kemana, Mbak? Lagi pergi. Kamu ada perlu? Begini. Ada apa sih, Rin? Gimana ya? Udah deh, ngomong aja terus terang. Mas Yanto... Yuk, duduk yuk. Emang sih, saya lihat akhir-akhir ini Mas Yanto agak sedikit aneh. Memangnya ada apa sih, Rin? Sebenarnya saya disuruh merahasiakannya, Mbak. Rahasia apa? Saya nggak tahu apa sebenarnya rencana Mas Yanto. Kemarin dia nitipin anaknya Ranti ke rumah saya. Apa? Selamat malam. Maaf, saya agak terlambat. Tidak apa-apa. Saya juga belum terlalu lama nunggu. Oh. Silakan. Oke. Kamu kan tahu, Mas Yanto selalu membantah keras dugaan itu. Dia bilang nggak mungkin. Katanya Ranti hamil dari laki-laki lain. Selama ini kan saya selalu memberikan informasi sama Mas Yanto dan Mbak mengenai Ranti. Soal hubungan Ranti sama Wahyu dan banyak lagi hal lainnya. Tapi saya nggak ngerti kenapa Mas Yanto mesti ngambil anaknya Ranti sih. Soal itu saya juga nggak tahu, Rin. Tapi kali ini tindakan Mas Yanto benar-benar sudah terlalu jauh. Ranti pasti akan sangat marah. Dari di SMA sampai kami sama-sama berangkat ke LA, kamu kan tahu
Hubungan Mbak sama Ranti sangat dekat. Bahkan kita menganggapnya seperti saudara sendiri. Dia juga kan yang masukin saya kerja di perusahaan papinya. Apa jadinya ya kalau Ranti tahu saya telah menjadi istrinya Mas Yanto? Saya telah mengkhianatinya. Untuk penggabungan 3 perusahaan perkebunan yang sekarang dikelola Wahyu, saya butuh dana segera yang cukup besar. Mau tidak mau, saya ambil kredit dari bank. Saya senang. Ternyata hasilnya melebihi target dari yang saya perkirakan. Kalau memang menguntungkan, kenapa cicilan pembayaran ke bank bisa sampai jatuh tempo? Saya terburu-buru membuat perusahaan baru. Ternyata saya salah perhitungan. Sebagian besar dana saya, termasuk dari perusahaan Wahyu, macet di situ. Saya selalu siap untuk membantu teman. Tapi kali ini, tindakan kamu sudah di luar kewajaran. Tindakan apa? Apa maksudmu dengan mengambil anak Ranti? Saya rasa itu bukan urusanmu. Kalau begitu, kesulitanmu sekarang juga bukan urusan saya. Tega-teganya kamu lakukan itu pada Ranti. Kamu pikir dia itu siapa? Sebetulnya saya hanya pinjam beberapa hari. Saya harus pastikan dulu kalau anak Ranti dari benih saya. Kalau bukan dari kamu, dari siapa lagi? Dari saya. Dari Roy. Dari Simon. Saya kenal Ranti sebagai wanita baik, Yanto. Selama di LA, kurang setia apa dia sama kamu? Seharusnya kamu bisa bertanya ke dalam hati kecil kamu. Sedalam apa kesetiaan Ranti sama kamu? Sayangnya, otak kamu sudah terlalu kotor. Kamu bunuh hati kecil kamu dengan pikiran kotormu itu. Saya kesini untuk minta bantuan dan bukan nasihat. Ini urusan pribadi. Sebaiknya kamu tidak usah terlalu jauh ikut campur. Kalau begitu, tidak ada pertolongan apapun untuk kamu sebelum kamu mengembalikan anak Ranti. Saya cabut permintaan bantuan saya. Anggap saja tidak pernah ada pertemuan ini. Terserah. Silakan. Permisi. Aku lihat tadi ada perang kecil di sini. Yanto, terlalu keras kepala. Kira-kira apa yang akan dilakukannya? Pertanyaannya kebalik. Bukan apa yang akan dilakukan oleh dia, tapi apa yang akan kita lakukan untuk memberikan dia pelajaran. Apa sulitnya? Laporkan saja bahwa Yanto itu sebagai penculikan anak. Kalau hari ini dia tidak memenuhi panggilan, kemungkinan besar dia bisa dibawa secara paksa ke kantor polisi. Selain masalah kredit macet, juga dia beritakan anaknya dia sendiri. Itu kan menurut kamu. Selama ini apa pernah dia mau mengakui? Saya tidak menyangka Pak Yanto mau melakukan perbuatan yang sebodoh itu. Enggak, gini loh. Kalau misalnya kasus Yanto sampai dibawa ke pengadilan, gimana dong dengan perusahaannya Wahyu? Bisa-bisa. tidak. Saya yakin Yanto akan menyerah dan kembali minta bantuan saya. Setelah itu perusahaannya bisa kita beli. Jadi Bung Wahyu tidak perlu berurusan dengan Yanto lagi, tapi dengan saya. Pak Wahyu tidak usah khawatir. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kedudukan Pak Wahyu sekarang. Hari ini saya dan Roy konsultasi ke bank.
untuk kemungkinan pelimpahan kredit dari pihak Yanto kepada pihak saya. Kalau bisa secepatnya Bung Wahyu dan Ranti melapor saja ke polisi untuk melaporkan penculikan yang dilakukan oleh Jimmy dan Yanto. Kalau gitu sekarang saya dan Roy jalan dulu. Permisi. Roy. Ada apa? Maafin saya ya. Selama ini udah salah sangka sama kamu. Masih mau kan kerja sama lagi sama perusahaan saya? Ya. Ya udah, kalau gitu bikin kesepakatan baru dong. Oke. Jadi sampai hari ini Jimmy masih juga belum ditemukan. Bisnismen kita yang satu itu hilang seperti ditelan bumi. Duduk. Sekarang terserah. Apa kita harus rapat tanpa Jamie atau harus menunggu dia dulu? Jelas. Dia menghindar dari tanggung jawab. Tapi sangka dia bisa begitu. Jadi sekarang terserah. Apa kita harus lapor polisi? Ya, kalau tidak ada jalan lain, apa boleh buat? Dari dulu saya udah bilang jangan terlalu percaya sama Jamie. Racun dia. Selamat siang. Selamat siang. Bisa ketemu dengan Pak Yanto. Dari siapa ya, Pak? Kami dari kepolisian. Tunggu sebentar ya, Pak. Ada apa? Maaf, Pak. Ada tamu dari kepolisian ingin bertemu dengan Bapak.